Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Manga One Piece chapter 1003 yang resmi sudah keluar dari minggu kemarin. Pada One Piece 1003 kali ini, Kaido akhirnya memperlihatkan wujud hybrid Zoan miliknya di hadapan Luffy dan yang lainnya. Apakah wujud Kaido ini lebih kuat? Admin akan bahas review kali ini per poinnya ya. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dari poin pertama. Kaido dihajar Luffy habis-habisan. Dengan Kong Galting, Luffy mengajar Kaido di wujud naganya habis-habisan. Menariknya, di panel pertama yang memperlihatkan tinju Luffy di pipi Kaido ini, posisinya mirip dengan tinju es yang dulu menghajar patung naga kebanggaan Kaido di masa lalu. Apa ini cara Oda untuk menunjukkan bahwa Luffy meneruskan janji yang dibuat oleh Ace? Sayangnya untuk menghajar Kaido hingga terjatuh ke tanah seperti itu, Luffy tampak memerlukan tenaga yang begitu besar hingga wujud Gear 4-nya tidak bisa bertahan lama. Itu saja Kaido baru terjatuh ke tanah dan masih belum kalah. Beruntung ada Zoro bersamanya, jadi Luffy masih bisa selamat walau dalam keadaan lemah. Next, poin kedua, Tatsumaki versus Tatsumaki. Tak lama kemudian, Kaido menunjukkan jurus yang membuat Zoro tercengang. Bagaimana tidak, jurus yang dilancarkan Kaido ini bernama sama dengan jurus yang sering ia gunakan sendiri, yaitu Tatsumaki yang artinya angin topan naga. Bedanya, jurus yang dilancarkan Kaido ini lebih bermakna real karena diluncurkan sendiri oleh Kaido dalam wujud naga. Zoro yang hendak menyelamatkan Luffy mengeluarkan jurus Kokujo Tatsumaki yang dibalas lagi oleh Kaido dengan Tatsumaki Kaifu. Benar-benar duel Tatsumaki versus Tatsumaki. Dari duel inilah Kaido merasakan hawa keberadaan Oden dalam pedang Zoro. Apakah ini berarti haki Oden bersemayam dalam Enma? Apa ini bakal jadi petunjuk buat Zoro menciptakan Kokuto yang baru? Poin ketiga, kematian Orochi akhirnya benar-benar dipastikan. Selama ini banyak yang masih meragukan kematian Orochi, apalagi dengan buah iblis miliknya yang punya 8 kepala. Namun One Piece 1003 ini kembali menegaskan bahwa Orochi sudah mati dengan memperlihatkan kepalanya yang masih dibiarkan tergeletak. Selain itu, CP0 yang sedang tidak bertarung pastinya menyadari kalau seandainya Orochi masih hidup dengan menggunakan Kenmu Sokaki. Nyatanya anggota CP0 tersebut masih menguatkan fakta bahwa Orochi memang telah terbunuh. Jadi mungkin kita tak akan pernah melihat buah iblis Hebi-Hebi model Yamata no Orochi beraksi. Poin keempat, papan permainan Go dan simbol kejatuhan kelompok Kaido. Seorang anak buah Kaido yang mirip Bouhang memberikan informasi terbaru terkait kondisi medan pertempuran saat ini kepada anggota CP0 yang ternyata masih berada di Wano karena diundang ke Onigashima. Dengan menggunakan papan permainan Go untuk mewakili kondisi pertempuran, CP0 menganggap bahwa pihak Luffy yang dilambangkan dengan 5 bidak putih akan kalah oleh Kaido yang dilambangkan dengan 27 bidak hitam. Masing-masing bidak mewakili 1000 petarung, yang artinya di pihak Luffy ada 5.000 orang dan di pihak Kaido ada 27.000 orang. Namun penggunaan papan Go sebagai pelambang medan pertempuran ini malah mungkin disengaja oleh Oda untuk menunjukkan bahwa pihak Luffy bakal membalikkan keadaan. Poin kelima, kelompok topi jerami versus topi Doppo. Seperti yang ditekankan oleh CP0 sebelumnya, pihak generasi terburuk harus mampu juga untuk mengalahkan para petinggi di pihak Yonko. Ini berarti Franky dan yang lainnya harus bisa menjatuhkan seluruh topi Doppo untuk benar-benar mengalahkan pihak Kaido. Selain itu, wajah Sanji tampak ketakutan dan sepertinya sedang kabur dari sesuatu. Kalau nakama ingat, terakhir kali Sanji tertangkap oleh jaring laba-laba Black Maria. Melihat ini ada kemungkinan Sanji berhasil kabur dari jeratan jaring, namun belum benar-benar lolos dari Black Maria itu sendiri. Oke, di poin yang terakhir, wujud hybrid Kaido akhirnya muncul. Di akhir One Piece 1003, Kaido akhirnya menggunakan wujud hybrid Zoan miliknya. Sayangnya yang muncul di One Piece 1003 baru siluetnya saja. Tentu saja seperti kebanyakan pengguna Zoan, besar kemungkinan wujud hybrid Zoan Kaido ini adalah wujud terkuat Kaido karena menggabungkan aspek kekuatan manusia dan aspek kekuatan naga. Ini artinya Kaido akhirnya mulai serius dan berhadapan dengan pihak generasi terburuk. Kalau melihat alurnya, ada kemungkinan One Piece chapter 1004 nanti akan beralih ke anggota topi jerami yang lain untuk menurunkan alur pertempuran puncak yang begitu cepat. Jadi mungkin kita perlu bersabar dulu sebelum sungguh-sungguh diperlihatkan wujud hybrid Zoan Kaido. Oke, sekian dulu pembahasan dari admin kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Oda Sensei sebagai kreator manga One Piece. Terima kasih kepada Suisa dan Toei Animation sebagai penerbit manga dan anime One Piece. See you on the next video nakama.